Normalnya 8 maksimal 12 jam itu harus sudah keluar lah sekarang Adit. Jadi begitu melahirkan menggantung plasenta 6 8 maksimal 12 jam itu daun harus sudah atau batur harus sudah keluar. Lebih dari 12 jam masuk kondisi yang namanya retensio plasenta. Loh tadi bau banget ya. Assalamualaikum. Nah, sekarang Adit beres-beres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya mau nangani retensio plasenta. Ya, jadi baturnya tidak keluar, plasentanya tidak keluar, daunnya tidak keluar. Jadi sapinya Pak Darman itu kemarin jam sekian melahirkan, nah sampai hari ini belum keluar baturnya. Maka yang harus dilakukan ada 3 pendekatan: manual removal, ya, dibuka satu-satu, atau menggunakan terapi enzim, atau dibiarkan busuk tapi diobati. Sayang. Oke, siap, saya ditemani anak saya, ini anak pertama dan ini anak kedua ya. Kameramen istri saya masih dipersiapkan lah sekarang Adit. Oke, stay tune, tetap ikuti nanti kerugian apa bila tidak dilakukan tindakan, resiko-resikonya, dan kenapa sih kok harus dilakukan tindakan. Siap lah sekarang Adit. Itu airnya mati nyala. Habis nanti airnya. Tangan Abu masuk. Jadi Abu udah terbiasa kayak gitu. Itu ya guys, kayak mana ada airnya loh dek. Halo, sekarang Adit. Jadi sudah kita lakukan tindakan mengambil manual ya, sudah keluar semua. Tadi sempat ada insiden deprok karena posisinya tadi begini. Jadi tentu beban di kaki belakang akan membuat sapi berat ya. Nah, tapi alhamdulillah langsung bisa berdiri. Aduh, jangan rame, tapi kan lagi rekaman ya. Itu mau ditawarin kakak tapi
Terus jadi ini mau kita berikan terapi yang kira-kira dibutuhkan oleh si sapi, kurang lebih ya deposit kalsium untuk peredar rasa nyeri ya, sama antibiotik dan multivitamin. Jadi 3 injeksi kita berikan ke sapi induk ini. Dan yang harus dicatat oleh para peternak adalah dalam posisi ada indikasi ada indikasi kesulitan keluar ya, atau retensio plasenta, yang harus dilakukan adalah menjaga kondisi induk. Tidak boleh, ini anaknya Mas Karet ya. Jadi tidak boleh kekurangan nutrisi, Mas Karet. Tidak boleh kekurangan nutrisi supaya tidak terjadi milk fever atau sindrom sapi ambruk ya, supaya tidak terjadi grass tetani juga. Karena sapi ini posisinya kurus banget, BCS-nya di bawah 2,5. Ya, kita tahu BCS di bawah 2,5 adalah kondisi yang riskan terjadi deprok Laskar Ngarit. Jadi saya lakukan treatment dulu Laskar Ngarit. Oke, siap. Nah, Laskar Ngarit, jadi udah kita lakukan terapi pada sapinya Pak Darman nggih? Pak Darman, nah menika. Wah, istimewa. Siap, jadi ini pedetnya lahir kemarin sore. Lalu terjadi retensio plasenta. Sudah sama-sama dengan lihat tadi bahwa retensio plasenta itu adalah proses terlambatnya keluar plasenta batur atau dawon. Oke, dawon. Normalnya 8 maksimal 12 jam itu harus sudah keluar lah sekarang Ngarit. Jadi begitu melahirkan menggantung plasenta 6, 8 maksimal 12 jam itu dawon harus sudah atau batur harus sudah keluar. Lebih dari 12 jam masuk kondisi yang namanya retensio plasenta. Loh, tadi bau banget ya. Tadi sudah bau banget. Sudah bau banget. Oke, jadi ada tiga pendekatan dari retensio plasenta. Yang pertama adalah diambil manual kayak yang kita lakukan tadi. Yang kedua dibiarkan, tapi ada SOP khusus untuk tindakannya, itu mahal dan jarang yang bisa dokter. Yang ketiga menggunakan enzim, jadi dipotong, diinjeksi, sekian menit setelah itu langsung keluar, atau sekian jam langsung keluar secara alami, tapi mahal, enzimnya mahal. Jadi yang paling banyak dilakukan oleh tenaga medis adalah membersihkan manual. Setelah membersihkan dikopiok pakai air seperti tadi. Ada yang diisi gula untuk segera memulihkan uterus. Ada yang diisi antibiotik bolus untuk memulihkan uterus. Tapi kita pendekatannya adalah pendekatan injeksi, pendekatan obat ya. 1 kali 24 jam wajib dilakukan pengeluaran dan treatment postpartus. Seperti kita ketahui, tujuan dari mengeluarkan adalah menghindari timbunan bakteri, menghindari busuk, menghindari bangkai yang tertinggal di dalam rahim Laskar Ngarit. Jadi wajib jenengan manggil dokter atau mantri supaya bisa segera dikeluarkan Laskar Ngarit. Oke. Jadi itu sapinya sudah kita beri tindakan. Meskipun tadi sempat ada insiden terpleset dan deprok ya, alhamdulillah sekarang sudah berdiri. Nah, catatan sekarang Ngarit sapinya Pak Darman ini BCS-nya kurang dari 2,5. Indikasinya adalah tulang rusuk terlihat lebih dari 3, tulang pinggul mecungul banget, dan yang paling menciri adalah kalau dilihat dari belakang tulang ekor itu kelihatan geret-geretnya. Mangke kalau bisa niki dikerok ben boten di lalari ben boten diseti. Ya, jadi Laskar Ngarit dalam proses sudah terlalu lama ya, busuk ya, itu akan mengundang lalat. Laskar Ngarit kalau bisa dibersihkan sampai bersih biar tidak ada lalat. Nanti kalau enggak ini bolong, terutama di bagian vulva, bagian yang keriput-keriput itu. Begitu ada lalat masuk,
dibelatungi nanti. Jadi oke, Laskar Ngarit BCS-nya kurang dari 2,5. Maka yang harus dilakukan oleh Pak Darman adalah yang pertama, seminggu lagi wajib diberikan obat cacing, lanjut perbaiki nutrisi, genjot nutrisi supaya dia tidak ambruk dan supaya lekas birahi. Nutrisi mengontrol hormonal, infeksi mengontrol pasca kawin supaya bisa segera jadi. Oke, Laskar Ngarit, selamat ngarit ya. Semoga ternaknya sehat selalu. Dan matur nuwun, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan saya lanjut ke rumahnya Mas Jamroni. Siap, lanjut.